Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Setiawan, mahasiswa UT dengan NIM 0479172255. Pada kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 STSI 4404 atau keamanan jaringan. Topik kali ini yaitu praktikum Snort IDS. Baik, kita langsung saja menuju soal tugas 3, di mana tugas 3 kali ini yaitu melakukan praktikum Intrusion Detection atau Prevention System, yaitu praktikum Snort IDS, di mana Snort ini adalah aplikasi open source ya. Ya, di mana untuk IDS ini digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan pada jaringan komputer. Oke, untuk tugas 3 kali ini melakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang telah disediakan. Ya, kita langsung saja menuju panduan praktikum tugas 3, Snort IDS. Oke, di mana tugas 3 kali ini cukup challenging. Ya, untuk tahap persiapan, berikut ini beberapa syarat untuk melaksanakan praktikumnya. Yang pertama, instalasi Snort-nya. Juga di sini buat dua QoS ya pada VMware atau VirtualBox. Di sini saya menggunakan VirtualBox. Kemudian untuk file bahan praktik Snort IDS sudah disiapkan. Kebetulan saya juga sudah download dan sudah ready. Di mana di dalamnya ada WinCap, Notepad++, dan juga Snort-nya, termasuk file konfigurasi snort.conf dan beberapa file konfigurasi lainnya. Oke, berikut ini topologi yang ada pada tugas 3. Ya, di sini kita akan memastikan dulu topologinya, memahami, dan sedikit menyesuaikan, di mana pada praktikum kali ini terdapat 3 buah VM ya. VM1 ini isinya adalah Windows yang terinstall Snort, WinCap, WinPCAP ya, Notepad++. Untuk VM kedua ini harus biasa. VM ketiga ini web atau telnet atau SSH server. Oke. Untuk praktikum yang saya lakukan, di mana untuk VM1 saya menggunakan Windows 7. Ini sudah terinstall Windows 7-nya, dan aplikasi-aplikasi yang diperlukan sudah saya pindahkan. Untuk Snort dan WinPCAP-nya udah ada juga dan ready untuk diinstal. Untuk VM2 di sini saya menggunakan Ubuntu desktop ya, karena dengan alasan untuk lebih ringan karena spek PC yang terbatas. Dan juga untuk VM3 di sini menggunakan Ubuntu desktop juga versi 22. IP-nya setelah disesuaikan, alasan memakai Ubuntu karena balik lagi menyesuaikan spek laptop saya. Oke. Intinya untuk topologi sudah disesuaikan, di mana di VirtualBox ini menggunakan jaringan device network settingnya disetting internal network dengan nama yang telah disesuaikan. Oke. Oke, untuk tahap awal mungkin saya akan mencoba ping dulu ya dari VM1 ke VM2 dan VM3. Oke, ini saya coba ping diri saya sendiri. Maaf. Oke, ini bisa. Saya ping VM2. Oke, dan ping VM3. Ini sudah bisa saling berkomunikasi ke 3 VM tersebut. Oke.
Ya, di sini kita langsung saja Windows 7-nya sudah ready, kemudian menginstal WinPCAP dan Snort. Kebetulan di VM saya sudah terinstall. Apabila kita ingin menginstal ya tinggal klik 2 kali dan mengikuti panduan. Dan juga untuk Snortnya juga tinggal mengikuti panduan. Oke, ya udah ya. Snortnya juga tinggal mengikuti panduan. Apabila semua sudah terinstall, khusus desktop akan muncul folder Snort ya di C. Untuk file aplikasi yang telah dibutuhkan, ini udah berhasil kita install. Lanjut ke praktikum di Snort-nya. Ya, di sini kita akan mencoba praktikum di aplikasi Snort-nya. Ini diakses menggunakan command prompt atau CMD ya. Kita harus pindah dulu foldernya. Bentar. Oke, ini dir vd Snort. Oke, ini udah ada di folder Snort untuk menjalankan aplikasi Snort ya. Untuk perintahnya Snort minv ya. Dia akan menjalankan atau menggunakan mode sniffer untuk menampilkan header IP dan TCP atau UDP atau UTMP gitu ya. Untuk menghentikannya tekan Ctrl plus C. Oke, mode sniffer digunakan untuk membaca paket yang lewat. Oke, kita langsung coba saja. Di sini Snort minv. Oh, sorry, belum pindah ke bin. Oke. Minv. Oke. Posisinya ini sudah dalam mode sniffing ya. Kita coba dari sini dulu aja. Server. Kita coba lakukan ping ke VM1 dari VM3 ke VM1. Oke. Terlihat jelas ya di mana. Oke. Dari IP 192.168.40.201 ping ke 192.168.40.250 dan Snort-nya dalam mode snifing ini terlihat jelas. Oke. Dari VM3 ping ke VM1 dan juga VM1 mereplay pingnya ke VM3. Di sini terlihat jelas bahwa snifingnya jalan. Terlihat juga nih ya, terlihat jelas source IP-nya dan ini ada menggunakan protokol ICMP. Oke, berarti Snort-nya sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya menambah option D sehingga menjadi seperti berikut yang lebih deskriptif. Oke, kita coba lakukan. Oke, seperti berikut. Nah, ini kurang lebih pingnya masih jalan tadi, ping dan replaynya, dan terlihat jelas juga ada hasil yang berbeda. Oke, berarti ini jalan. Dan terakhir, agar bisa dilihat header, agar tampilannya lebih ada informasi lebih lanjut, dengan ditambahkan huruf E. Oke, kita coba. VDE. Oke, ya nih, terlihat jelas. Mic-nya juga kelihatan, tipenya, panjangnya. Oke, ya ini sesuai seperti pada contoh hanya saja saya menggunakan ICMP untuk uji coba ini. Oke. Selanjutnya kita akan mengaktifkan sort dengan menggunakan mode paket logger ya, dimana ini fungsi untuk mencatat paket yang lewat jaringan tersebut gitu ya,
agar tersimpan pada file gitu. Oke, komennya snort, min-dev, min-l, dan tempat penyimpanan foldernya. Mari kita coba. Oke, komennya snort, min-dev, min-l. Ini tempat lokasi mau kita simpan di mana. Oke, ini sudah berjalan, ping-nya juga masih berjalan, berarti seharusnya lognya ada. Jadi coba kita stop dulu. Oke, lognya berhenti, snappingnya berhenti, mari kita cek di log. Oke, ini karena saya record ini di tanggal 1 bulan 6, berarti yang ini ya. Start log, ini coba kita buka. Oke, ini isinya lumayan ya. Enkripsi karena banyak. Oke, tahu juga. Oke, selanjutnya mengaktifkan snort dengan menggunakan mode Network Intrusion Detection. Dapat dilakukan dengan menggunakan sintaks seperti berikut. Oke, jadi di mana menggunakan config ya, config awal. Mari kita coba lakukan. Terus kita balik lagi. Node, min-d, min-l, node, probe, min-c, node, cpc, .com. Oke, berjalan ya. Oke, ini sepertinya sudah berjalan. Coba ping-nya juga masih berjalan. Coba kita tunggu sebentar dan kita berhentikan. Oke, ya ini ada ya. Berarti coba kita lihat apakah ada. Stop. Oke. Sebentar, kita cek bawahnya. Oke. Berhubung start.conf-nya sudah saya lakukan konfigurasi di awal, maka hasil pada nomor 3 ini muncul, tapi dengan konfigurasi yang sudah disesuaikan di bawah. Tapi apabila dibaca, ini ICMP ping-nya jalan, waktunya sesuai, dan targetnya keluar sesuai, dan ini masuk pada file alert ya. Oke. Ya, selanjutnya kita akan praktikum konfigurasi snort, di mana di sini ada beberapa konfigurasi agar snortnya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan di tugas 3. Oke, yang pertama yaitu gantikan file snort.conf yang terdapat pada c/snort/etc dengan file snort.conf yang sudah disediakan pada folder praktikum ya. Kemudian gantikan folder proc_rules dan sock_rules yang terdapat pada folder yang sudah disediakan juga. Oke, terus juga
Oke, ini untuk memulainya lagi. Oke, mari kita coba lakukan dulu. Oke, berikut ini praktikum. Berikut ini file konfigurasi dan snort rules-nya ya. Ini sudah saya pindahkan untuk snort apa namanya, snort.conf gitu ya. Ini rules pre-proc rules, oke. Dan juga untuk snort.conf udah saya pindahkan. Ini ada backupnya dan masing-masing lainnya juga ada backupnya. Oke, berarti untuk konfigurasinya telah kita replace. Mari kita coba ke tahap selanjutnya. Oke, gimana? Ini hanya coba snort biasa. Ya, karena ICMP-nya tadi masih jalan, ini tetap snortnya masih jalan normal ya. Ping dan ada balasan ping. Oke, kemudian kita lihat snort minw ya untuk melihat daftar alamat fisik, IP address, nama host, dan lain-lainnya. Snort minw. Oke, ini terlihat ada satu, physical address berapa, ini IP address-nya disable. Nah, seharusnya ini ada IP ya yang terdapat di sini. Oke. Oke, ini jika indeks network adapternya lebih dari satu, ini kita bisa milih dengan memilih min-i interface ya. Apabila yang dimaksud itu interface 2, maka kita pilih min-i 2. Karena di sini kebetulan hanya satu, maka min-i 1 gitu. Coba kita coba pastikan min dev min-i 1. Nah, ini menggunakan interface yang dimaksud dan lengkap ya dengan fitur dan data link tadi, itu MAC-nya kebaca, IP-nya, dan lain-lainnya gitu. Oke, ini sudah berjalan ya. Ini masih berjalan terus pingnya. Aktivitas dari perintah ping tertangkap, ya di sini tertangkap, MAC-nya kebaca, source IP-nya kebaca dari 201 ke 50 dan balasannya 50 ke 201. Itu. Oke, selanjutnya ini setelah selesai, tahap instalasi snort awal dan image alert sudah selesai dilakukan dan snort sudah berfungsi dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut. Ya, selanjutnya kita akan menyiapkan rules untuk membangkitkan alert ya, di mana ada beberapa konfigurasi pada file snort.conf yang beralokasi di C, snort/etc. Buka file snort.conf menggunakan Notepad++. Ini mengganti isi file, mencari baris pada home_net. Ini diganti dengan IP yang terpasang pada host snort. Oke. Ini kita snort etc snort.conf. Oke, ini kita edit. Ya, kita cari yang dimaksud tadi, itu di bawah sini ya. Oke, ini kita tinggal ganti saja ke yang kita maksud tadi kan 50 di sini ya. Oke, karena untuk protect IP-nya sendiri ya, atau sekaligus network juga, ini seharusnya berjalan network.
IP store dan lain-lainnya gitu ya. Oke, ini telah kita ganti, yang bawah biarkan saja tetap any ya. Kemudian pet untuk rule pet dan Rhiptoculus dan Saurus kita cari dan ini disesuaikan ya. Nah ini petnya sesuaikan pada panduan praktek. Oke, simpan hasil pembaruan. Oke, nih untuk sebelum menjalankan snort, verifikasi terlebih dahulu file icmp rus dengan menggunakan file notepad++. Ini ada pada rus icmp rus ini ya, verifikasi ya, ini ada semua kurang lebih harusnya. Oke, ini sudah benar. Terus kita akan coba yang terakhir ya. Bukan yang terakhir. Kita akan coba mengetikkan start min i ini untuk interface yang pertama, ini app console termasuk ada di CMD tadi, dan ini kita memakai konfigurasi snort.conf dan min-l ini untuk menyimpan menyimpan lognya ya, min ini asli. Oke, enter dan kita akan coba. Oke. Oke, snort min ini interface 1 langsung C snort conf l C snort log minta pasti dan enter. Oke, ini udah connecting ya. Di sini juga kelihatan bahwa masih ada activity ping dari IP 201 ke IP snort ini 50. Oke, berarti ini masih berjalan. Jika terdapat fatal error, ini tidak ada ya. Ini berjalan dengan baik dan muncul alertnya. Itu buat simulasi pengiriman, ini ping flood-nya masih berjalan dari tadi dan ini terlihat jelas Nord-nya berjalan. Oke, kita coba ini kita matikan. Coba kita buka Nord log. Kita cek. Kita dulu. IP ini. Ya, ini icmp echo edit with notepad++. Coba kita cek yang ke paling bawah. Ya, ini muncul icmpp yang terbaru 2047. Source dan destination-nya. Ini berarti icmp-nya, alertnya, konfigurasinya berjalan dengan baik. Oke, sesuai pada contoh. Oke, praktikum yang terakhir yaitu membangkitkan alert ya. Oke, di mana start ini menjalankan mode NIDS atau Network Intrusion Detection System untuk membangkitkan alert jika memperoleh jenis paket tertentu, di mana ini akan merubah juga konfigurasi file pada snort.conf seperti berikut ya. Coba kita langsung saja. Snort.conf tadi kita sebenarnya ini saya tambahkan di mana ya? Nah di sini, oke, sesuai pada contoh. Oke, apabila sudah kita save, yang diharapkan adalah apabila ada pada
log IP yang dimaksud ini 40.100 itu dia mengakses ke PC lainnya, misalkan 40.01, dia akan mencatat log PC 40.100 mengakses PC lain. Seperti itu. Khususnya di sini menggunakan protokol TCP, gitu kan. Protokol TCP bisa Telnet, SSH, atau HTTP. Nah, ini sudah kita lakukan, sudah di-save. Nah, coba kita lakukan eksekusi perintah di Snort ini. Oke. Snort min D, min L, kita mau simpen di mana? Oke. Snort, etc, snort.com. Oke. Apabila udah connecting, berarti Snort sudah dalam posisi memantau. Oke, kita tunggu dulu. Ya, ini sudah berhasil, berarti kita akan melakukan tes dari PC yang alamatnya 40.100 ini mengakses ke PC lain menggunakan HTTP atau Telnet, tapi di sini saya menggunakan SSH. Kurang lebih intinya sama, protokol TCP, dan kita akan cek selanjutnya apakah alertnya muncul atau tidak. Gitu. Oke, kita akan coba lakukan di sini. Oke, di sini terlihat jelas ya, IP-nya 40.100, dan juga di sini saya coba ping 40.100, ping 40.201, dan juga 50. Oke, apa sih yang tadi terjadi itu kan yang diinginkan apabila PC ini mengakses ke PC lain gitu ya. Di sini coba akan saya SSH PC yang ada SSH servernya ya. Khususnya berarti di sini saya akan meng-SSH Ubuntu server ini, SSH server. Oke, bila dicek IP-nya 40.201. Kita cek. Nah, ini kan SSH-nya jalan ya. Nah, ini apabila kita ini kan jalan. Coba ini kita cek. Kita beberapa kali tes aja untuk menghasilkan log yang lebih banyak gitu ya. Kita cek lagi, nggak apa-apa, yang penting TCP SSH-nya udah jalan. Oke, coba kita balik ke Windows server ini, Windows yang Snort ini. Kita matikan. Oke, apakah Snort log muncul alert.ids-nya? Lihat jam 8.53, sepertinya muncul. Coba kita edit with Notepad. Ya, kita cek yang terbaru. Bulan 6 tanggal 1, jamnya 20.53. Persis ya. Ini kelihatan lognya PC 40.100 mengakses PC lain. Di sini terlihat IP-nya 40.100 mengakses ke 40.201. Portnya 22 karena ini port SSH, dan TCP berarti ini masuk pada alert yang kita maksud. Oke, berarti untuk praktikum alert berhasil kita lakukan. Ya, baik. Hasil analisa pada praktikum tugas 3 kali ini, di mana berdasarkan hasil praktikum tadi, Snort-nya berjalan dengan baik, konfigurasinya berjalan, terus juga Snort mampu melakukan monitoring jaringan secara real time. Kemudian juga untuk alert tadi dapat mendeteksi aktivitas TCP, terus juga menghasilkan alert yang kita maksud dari membaca log tadi gitu ya, sesuai dengan rule yang sudah kita
buat sebelumnya. Artinya praktikum ini menunjukkan bagaimana kerja IDS ya dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan atau serangan pada jaringan komputer. Oke, kesimpulan pada praktikum yang telah dilakukan pada kali ini. Oke, setelah IDS sudah berhasil kita konfigurasi, sudah kita gunakan juga untuk mendeteksi jaringan komputer, juga dapat melakukan paket sniffing dan juga paket logging ya, dan aktif yaitu intrusion detection menggunakan role tertentu. Terus juga dengan IDS sebagai pengguna gitu ya, kita dapat memonitor dan mendeteksi potensi serangan atau aktivitas mencurigakan pada jaringan. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.